teman-teman, selamat datang lagi di Tempat Berpikir dan Sharing-Sharing. Hari ini Tong akan lanjutkan dari yang kemarin, bagaimana cara kamu cari jurusan dan universitas yang tepat. Untuk kali ini tuh di pembahasan akan lebih ke eksplorasi, jadi akan banyak hal yang salis yang kamu bisa cari sendiri untuk yang sesuaikan dengan kamu punya apa yang kamu mau masing-masing. Disclaimer dulu, jadi untuk setiap orang akan berbeda. Misalnya untuk apa yang saya prioritaskan akan berbeda dari apa yang kamu prioritaskan. Jadi bisa saja mungkin yang saya prioritaskan tuh misalnya ranking universitas atau lokasi, atau tapi untuk beberapa orang misalnya yang diprioritaskan adalah beasiswa gitu-gitu. Jadi ini tergantung apa lagi yang kamu prioritaskan, tapi saya kasih kamu gambaran besar apa saja yang bisa kamu lihat dalam mencari jurusan dan universitas. Oke, jadi the first one, yang pertama yang bisa kamu cari adalah ranking. Kemarin setelah kamu tahu nih, misalnya kamu nih suka teknik gitu, suka yang teknik-teknik gitu, suka science gitu, langsung kan bisa cari aja misalnya universitas terbaik untuk jurusan teknis di Indonesia misalnya, nanti kan dikeluar atau di dunia gitu. Berarti kan kamu lihat di ranking. Terus atau misalnya kamu orang yang lebih ke lokasi, kayak misalnya kamu tinggal di daerah yang misalnya kamu orang tua gitu, kamu harus S1 dekat dengan keluarga misalnya. Jadi kamu S1 harus di dekat kampung rumah gitu. Berarti kamu punya pertimbangan pertama adalah lokasi misalnya. Oke, terus jurusan, ranking tadi, lokasi, terus apa lagi yang bisa kamu pertimbangkan? Biasa pertimbangan terbesar yang biasa diambil adalah biaya. Karena bisa saja misalnya teknik sipil di universitas ini akan berbeda dari teknik sipil di universitas ini, dan biaya yang ditawarkan akan berbeda. Jadi kalau kamu concern utama adalah biaya, jadi kamu harus bandingkan nih di biaya antar universitas yang kamu mau. Dan waktu kamu cari universitas, jangan hanya satu kayak satu saja gitu, tapi kayak misalnya 3 gitu, cari 3 universitas, jadi plan A, plan B, plan C gitu. Bisa aja kan bandingkan tadi, misalnya kan prioritaskan 3-3-nya, ranking, lokasi, biaya. Oke, berarti masuk saja 3-3-nya. Terus nanti bikin tabel gitu kayak ranking, lokasi, biaya, universitas 1, 2, 3 dong punya berapa misalnya. Terus habis itu mana yang misalnya biaya terbaik, paling murah misalnya, atau kayak lokasi terbaik gitu. Itu nanti silakan sesuaikan sama apa yang kamu mau. Kalau kamu jauh dari rumah ya berarti lokasi terbaik terjauh gitu. Itu menyesuaikan yang kamu. Ada lagi yang lihat tentang beasiswa. Biasa ada beberapa universitas yang dong sendiri banyak incaran beasiswa gitu. Jadi biarpun biaya mahal nih, tapi ketika kamu lihat penawaran beasiswa untuk universitas itu banyak kok gitu. Jadi bisa kamu gunakan ini nih untuk membackup biaya tadi gitu. Terus apa lagi yang bisa kamu lihat adalah prospek kerja. Biasa nanti ke depan dari jurusan yang kamu lihat itu atau jurusan di universitas apa begitu tuh, itu tipe prospek kerja ke depan gimana, itu akan dampak positif untuk kamu atau tidak, atau nanti kendala yang dihadapi apa dan sebagainya begitu. Terus habis itu hal yang waktu itu juga saya dapat ajar untuk bisa dicari adalah apa yang kamu akan lakukan sehari-hari saat kamu kerja ataupun waktu kuliah. Jadi misalnya arsitek, waktu itu akhirnya kamu mau jadi arsitek, jadi saya cari tentang arsitek gitu tuh, kayak apa yang dong lakukan setiap hari. Ternyata yang dong lakukan setiap hari maksudnya waktu kuliah gitu banyak tugas gambar, banyak tugas bikin maket yang kayak detail yang butuh waktu lama, yang kau harus susun satu-satu dan sebagainya. Dan saya tidak mampu melakukan itu. Maksudnya bisa, tapi mungkin menurut saya tidak seru saja untuk saya. Ini kan misalnya saya preferensi gitu, kan masing-masing orang berbeda. Terus habis itu selain apa yang dilakukan sehari-hari, apa yang dipelajari. Waktu itu juga saya cari apa yang akan dipelajari di waktu kuliah gitu, waktu saya SMA. Jadi saya cari misalnya jurusan ini dibelajarnya akan seperti apa, jurusan ini dibelajarnya akan seperti apa, dan ini silakan kan lihat lagi universitasnya, karena setiap universitas akan menawarkan cara-cara belajar yang beda. Ada yang menyediakan kelas yang lebih kecil, misalnya kayak 20 orang, atau kayak ada yang kelasnya mungkin 10 orang gitu kan, coba lihat lagi. Terus ada yang kayak pakai kelas besar aja 100 orang. Terus biasa dia punya jenis ya cuma tugas-tugas saja gitu, tidak ada misalnya praktek yang terlalu mengena. Nah itu kan bisa lihat juga keunikan cara belajar di setiap universitas gitu. Jadi misalnya itu nanti biasa kan mungkin akan sering dengar, misalnya pas dong bilang tuh kalau teknik sipil misalnya, ini misal aja, ini kasih contoh bebas,
misalnya di Universitas A nih lebih banyak turun lapangan, jadi dong di tempat kerja nanti lebih dikenal dengan dong punya skill-skill untuk bekerja di lapangan, itu dong jago sekali gitu. Terus ada lagi yang kayak secara teori tuh terkenal sekali, di memang mantap sekali, macam di matkul semua tuh menjelaskan tentang teori-teori gitu. Nah itu juga bisa. Terus hal lain yang bisa dilihat adalah nilai-nilai yang ditawarkan dari universitas. Biasa tuh misalnya nih, ada universitas yang terkenal, waduh kok kalau nyontek satu kali aja nih langsung DO misalnya, kayak gitu-gitu. Itu tuh integritas universitas atau nilai-nilai yang akhirnya membuat kamu dicap gitu sebagai lulusan. Jadi ketika kamu daftar sebuah company atau perusahaan gitu, kamu punya sebuah kayak orang punya bayangan stereotype tentang kamu gitu, kayak ketika misalnya kamu lulus dari universitas yang tadi kalau nyontek dia berarti dong tahu kamu akan kerja jujur gitu. Jadi itu nilai tambah sekali. Terus habis itu biasa waktu itu juga saya dapat suruh cari itu alumni yang berprestasi. Jadi dari jurusan atau universitas yang kamu mau cari orang-orang yang super prestasi, dong karya apa, dong kayak angkatan tahun berapa dan sebagainya. Itu tuh juga penting. Jadi kan nanti bisa tahu apa yang akhirnya bisa kan capai dengan ambil jurusan itu di universitas itu. Terus hal yang lain adalah jenjang karir. Kamu harus tahu ketika kamu ambil jurusan ini nanti dia dapat jenjang karir kan tidak. Misalnya kedokteran gitu, itu kan nanti ada spesialisasi, ada apa, tapi kan tidak semua jurusan tuh punya jenjang karir yang sama dan sebagainya. Kamu harus lihat juga misalnya harus kayak misalnya lewat komunitas, ketika kau lulus kau harus bekerja di komunitas kah tidak dan sebagainya, kau harus dapat akreditasi dari komunitas kah tidak dan sebagainya. Itu kamu harus lihat lagi, jadi betul-betul tahu nanti pas kamu lulus apakah kamu perlu dan apakah ada misalnya kayak S2, ada dia punya S2 untuk kamu jurusan. Karena biasa ada yang S1 misalnya terlalu general sampai S2-nya tuh di penamat tidak ada yang sesuai dengan di S1 gitu. Jadi nanti agak beda-beda gitu. Jadi coba kamu lihat lagi jenjang karir yang akan kamu tempuh. Terus habis itu coba lihat hard skill atau soft skill yang dibutuhkan. Misalnya sebagai mahasiswa arsitek misalnya, dong biasa belajar apa coba? Kalau hard skill misalnya SketchUp, AutoCAD, itu kan sebisa kan belum, dan itu adalah hal-hal yang bisa kan cicil waktu SMA. Kan ada internet sekarang toh, biarpun internet di Papua tapi ada internet sekarang jadi ada Google, jadi kan bisa cari skill-skill yang bisa dipelajari sendiri. Atau kalau kamu mau ambil DKV gitu-gitu ya berarti kamu pelajari aplikasi-aplikasinya Adobe gitu, kayak gitu-gitu. Atau soft skill, biasa tuh akan beda. Saya punya jurusan sama kamu jurusan. Misalnya saya jurusan tuh sangat memprioritaskan kerja sama tim, kepemimpinan itu harus sekali, karena saya punya kelas semua hampir di tugas adalah kerja sama kelompok dan presentasi. Jadi public speaking gitu-gitu tuh sangat penting gitu. Bahkan dong ada jokesnya gitu tentang apa jurusan tuh kayak intinya bacot gitu, tapi itu tidak juga, tapi itu biasa jokesnya begitu. Terus habis itu yang hal yang lain yang bisa kamu lihat adalah perkembangan jurusan. Biasa kan kalau dengar kayak istilah yang kayak jurusan ini nanti digantikan sama robot di masa depan atau kayak gitu-gitu, itu tuh harus masuk pertimbangan. Mungkin apalagi sekarang kan generasi yang masih SMP SMA, jadi kamu coba lihat misalnya tren-tren di Indonesia tuh kayak gimana, kayak misalnya tren teknologi atau tren teknologi di jurusan yang kamu mau gitu, di bidang yang kamu mau gitu tuh sekarang sudah semaju apa atau kayak gitu. Jadi kamu tahu dengan betul apa yang betul-betul dibutuhkan. Biasa jurusan-jurusan yang tidak mungkin tergantikan oleh robot dan segala macam tuh adalah jurusan-jurusan yang membutuhkan kreativitas, inovasi, nah gitu. Jadi itu mungkin beberapa hal yang bisa masuk ke dalam pertimbangan dalam memilih jurusan dan universitas. Ingat bahwa kenapa jurusan dan universitas tidak bisa, karena setiap universitas akan menawarkan jurusan yang namanya sama tapi akan beda. Jadi jurusan dan universitas tuh kayak satu entitas gitu, jadi harus ditinjau secara bersamaan gitu. Tidak bisa kan cuma bilang saya ambil teknik sipil, tapi ternyata kan nanti teknik sipil di universitas A akan berbeda dari universitas di B gitu. Jadi mungkin itu untuk hari ini. Saya agak cepat karena agak banyak pembahasannya, paling itu supaya kamu juga tidak bosan atau tinggal langsung take note saja. Itu mungkin sharing-sharing hari ini dari saya. Thank you so much dan mudah-mudahan berguna. Dan kalau kamu ada punya ide-ide lagi tentang apalagi yang bisa tinjau untuk memilih universitas dan jurusan, bisa langsung komen saja. Thank you.